Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabatku Tribuners di mana saja Anda berada, di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan sebuah pertanyaan. Lagi-lagi kami akan berusaha menjawab, mudah-mudahan terjawab dari permasalahan Tribuners di mana saja Anda berada. Apa pertanyaannya? Ustaz, saya sudah sering ibadah, tapi kenapa masih gelisah? Ustaz, saya sholat, bahkan sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, udah dikerjakan, tapi kenapa masih ada kecemasan? Maka bisa jadi kita ada di beberapa faktor. Yang pertama, perhatikan sholatnya. Oh Ustadz, sholat saya udah benar Ustadz. Benarnya coba perhatikan bacaan sholat. Perhatikan tata cara wudhumu. Karena banyak kasus yang saya temukan di lapangan, mereka berwudhu saja masih punya masalah. Letak niatnya tidak bisa membedakan mana talafuz biniyah, mana melafazkan niat, dan mana hakikat berniat. Ketika sholatnya dia nggak tahu di mana letak niat. Dia pikir usalli, dia memikirkan usalli itu adalah niat, padahal itu talafuz niat. Lafaz niat hukumnya mustahab, melafazkan niat hukumnya sunnah, sedangkan yang menjadi rukunnya adalah niat. Bisa jadi sholatnya bermasalah atau wudhunya belum beres. Ada orang memikirkan mengusap rambut, padahal yang disuruh usap kepala, kebetulan rambut ada di atas kepala. Kalau usap rambut, bagaimana dengan orang yang botak? Artinya mengusap kepala, bukan diambil ujung rambut, diusap rambutnya. Ini tidak sah. Maka banyak problematika yang saya lihat baik di Indonesia maupun di tanah suci sana yang terjadi dengan orang-orang Indonesia. Maka perhatikan wudhu kita. Kalau wudhu kita belum beres, sholat kita pun tidak diterima. Kemudian sholat kita belum beres, apalagi sholat itu adalah miftahul ibadah. Sholat adalah kunci dari semua ibadah. Banyak pun ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah kalau sholat kita belum beres. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah di dalam sholat. Sabar juga kalau ketika menyuruh sholat. Ya, nas'aluka rizqan, kami nggak minta rezeki dari kalian, nahnu narzuquka, kami yang kasih kalian rezeki. Berarti orang yang menegakkan sholat akan diberikan rezeki. Wal aqibatu lit taqwa, itu adalah efek dari ketakwaan seseorang. Ustadz, sholat saya udah benar Ustadz, saya panggil Ustadz ke rumah. Oh mantap, bisa jadi engkau ada yang di kedua. Bagaimana engkau dengan orang tuamu? Pernahkah bahasamu menggoresi hatinya? Bagi orang yang masih ada orang tua, segera minta maaf, sering-sering minta maaf sama orang tua. Terkadang memang iya, orang tua kita suka ngomong nggak sesuai dengan pemikiran kita. Dia suka membanggakan anaknya, tapi kita yang merasa malu. Bagi kita udah S2, S3, profesor, ingat di hadapan orang tua kita tetaplah anak-anak. Kita tidak punya hak untuk menceramahi orang tua kita. Anggap saja orang tua kita itu adalah ibarat Quran lama. Kenapa Ustadz bilang ibarat Quran lama? Dibaca nggak kelihatan, dibuang berdosa. Jadi tunggu saja. Kalau orang tua bilang 5 tambah 5 12, iyakan saja. Gunakan lisan orang yang dia segani agar dia bisa kembali kepada kebenaran itu sendiri. Jangan kita merasa diri paling benar sehingga memandang orang tua kita salah. Akhirnya menggores hatinya. Bisa jadi itu menjadi indikasi kita tidak bahagia. Selanjutnya, Ustadz, saya berbakti sama orang tua saya Ustadz. Bisa jadi engkau ada di yang ketiga. Sedekat apa engkau dengan Quran? Saya baca Quran Ustaz, tapi kurang bisa. Andai pun kamu tidak bisa, orang yang bisa ganjarannya satu huruf diganjar 10. Tetapi orang yang nggak bisa diganjar 20. Berarti orang yang nggak bisa tetapi dia tetap mau belajar, berusaha membaca Al-Quran walaupun salah, tetap Allah nilai selama dia belajar, tetap Allah beri dia 2 pahala. Artinya berarti 20. Apalagi dia baca di bulan suci Ramadan.
maka berusaha terus untuk belajar, menggali ilmu agar ketenangan itu datang. Dan selanjutnya, oh Ustadz saya sudah baca Quran. Coba perhatikan siapa teman-temanmu. Adakah teman-temanmu ahli maksiat atau ahli ibadat? Bisa jadi engkau terwarnai oleh teman-temanmu yang tidak mendukung keimananmu. Oh, teman-teman saya orang soleh semua Ustadz. Bisa jadi ada di yang berikutnya, engkau tidak menerima ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa doaku belum engkau kabulkan? Ya Allah, kenapa begini? Ya Allah, kenapa begitu? Kita tidak menerima dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berburuk sangka kepada Allah itu adalah sesuatu maksiat yang paling buruk. Sedangkan husnudzan billah min husnil ibadah, berbaik sangka kepada Allah adalah ibadah yang terbaik. Rugi kita ibadah sepanjang masa, tetapi kita tidak yakin dengan siapa yang kita sembah kepada Allah yang Maha Esa. Oleh karena itu, yuk berbaik sangka, karena itu adalah dukungan untuk mencerminkan kebahagiaan di dalam diri insan yang mulia. Sekian dan terima kasih. Astaghfirukum wa asykurkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.